warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Novita Maraima Watimena, SPD, guru pada SD Impres 28 Nania Ambon. Saya juga adalah penggerak komunitas Masohi SD Impres 28 Nania Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Hari ini saya akan bercerita praktek baik tentang komunitas belajar mewujudkan pendidik yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Mari kita simak sama-sama. Tujuan dari cerita praktek baik ini adalah meningkatkan kreativitas pendidik, mendorong inovasi dalam pembelajaran, dan pembentukan karakter pendidik. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dari cerita praktek baik ini adalah yang pertama, pendidik belum menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada pendidik. Ketiga, kurangnya kreatif pendidik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, kurangnya motivasi pendidik untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Mengapa praktek baik ini perlu dibagikan? Pertama, karena dapat memperluas pengaruh positif sehingga pendidik dapat termotivasi dan terinspirasi dalam menerapkan praktek baik tersebut, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan secara meluas. Yang kedua, berbagi dalam komunitas belajar dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Karena jika pendidik dapat menggunakan metode yang baik dalam proses pembelajaran, maka akan mendapat manfaat yang besar bagi pembelajaran dan berdampak pada siswa. Yang ketiga, praktek baik ini juga mendorong pendidik untuk terus berkolaborasi, bertukar pengetahuan, dan mengembangkan diri menjadi lebih baik, dan termotivasi untuk terus berkembang menjadi pendidik yang lebih baik. Dan yang keempat, dapat membantu dalam menyebarkan inovasi di bidang pendidikan dengan menggunakan teknologi, menggunakan metode pengajaran yang efektif, dan pendekatan yang baru dalam pengembangan karakter siswa. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek baik ini adalah yang pertama, menjadi pengarah dan pemimpin komunitas, bertanggung jawab dalam setiap pertemuan, membimbing semua anggota untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menginspirasi anggota komunitas untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi dalam komunitas belajar untuk dapat berbagi bersama terkait ide-ide kreatif yang dapat dikembangkan. Dan yang keempat, bertanggung jawab dalam aktivitas kombel dan siap untuk mengatasi masalah yang timbul dalam komunitas. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan praktek baik ini adalah yang pertama, kurangnya sumber dana seperti anggaran dalam mendukung aktivitas kombel setiap waktu sesuai waktu belajar yang sudah ditentukan. Yang kedua, pendidik masih kurang dalam pemanfaatan teknologi dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, masih ada beberapa guru yang masih tetap ada di zona nyaman mereka dan mereka enggan untuk membuat perubahan. Dan yang keempat, guru masih belum tergerak dari dirinya sendiri untuk belajar dan masih harus terus digerakkan. Yang terlibat dalam praktik baik ini adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bapak dan ibu guru serta tendik, kemudian komite sekolah.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini adalah yang pertama, mencari dana tambahan dalam mendukung kegiatan belajar komunitas. Yang kedua, membuat pelatihan terkait pemanfaatan teknologi secara terus-menerus dalam komunitas belajar. Ketiga, selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada pendidik supaya tetap belajar dan mau membuat perubahan dalam pembelajaran mereka. Dan yang keempat, selalu memberikan dorongan dan semangat untuk pendidik bahwa jangan takut mencoba, karena dengan mencoba kita dapat maju dan membuat perubahan walaupun sedikit. Strategi yang saya gunakan untuk mencapai tujuan praktik baik ini yaitu dengan Rabu Muda. Apa itu Rabu Muda? Rapat buat kegiatan motivasi dan dorongan. Bagaimana prosesnya? Rapat dilaksanakan bersama kepala sekolah, dewan guru, dan juga orang tua murid untuk meminta dukungan dalam proses penjualan dana demi berlangsungnya kegiatan belajar pada kombel di sekolah kami sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian membuat kegiatan-kegiatan pelatihan, membuat webinar terkait pemanfaatan teknologi dan juga materi-materi lain yang terkait untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Kegiatan kombel harus tetap berjalan secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga pendidik dapat terlibat langsung dan mampu memotivasi dirinya untuk berubah. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, yang pertama, memiliki komunitas belajar yang sungguh-sungguh dan mau berperan dalam belajar bersama. Yang kedua, memiliki program komunitas yang jelas. Yang ketiga, membangun kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah, komite sekolah, serta komunitas belajar antar sekolah. Dan yang keempat, membuat kesepakatan komunitas belajar. Dampak dari aksi yang sudah dilakukan, yang pertama, tersedia dana tambahan dalam mendukung kegiatan belajar di komunitas kami. Yang kedua, sebagian guru sudah terampil menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi. Dan yang ketiga, guru semangat belajar dalam kegiatan komunitas dan terus membuat perubahan dalam proses pembelajaran. Ya, sebagai pembina komunitas belajar Musuhi, saya bersyukur bahwa dengan adanya terbentuk komunitas belajar ini, maka guru-guru yang ada pada SD Impres 28 dapat belajar bersama, membagi bersama, baik di dalam maupun antar komunitas belajar yang ada di kota. Melalui komunitas belajar ini pula, guru-guru dapat mengembangkan diri mereka dengan belajar. Melalui teman-teman yang lain, mereka dapat membagi sehingga proses pembelajaran yang ada di kelas masing-masing dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Saya bersyukur dengan adanya komunitas belajar di sekolah kami SD Impres 28 ini, sehingga membuat ada perubahan pada diri saya, dan mari kita sama-sama mensukseskan kombel kita. Saya bersyukur dengan ada komunitas belajar di sekolah kami, saya bisa belajar dengan teman-teman untuk lebih maju dan lebih baik lagi di dalam kelas.
Dengan adanya komunitas belajar Masohi di Sekolah SMP 8 Ambon, kami guru-guru di SMP 1 Ambon dapat belajar dalam komunitas tersebut dalam berbagai ilmu. Apalagi di saat ini kami guru-guru dituntut dalam pelaksanaan PMM di platform Merdeka Mengajar. Di situ kami berbagai ilmu tentang bagaimana kami membuat aksi nyata. Lalu di dalam aksi nyata itu kami bisa tuangkan dalam bentuk tanpa, dalam bentuk desain pembelajaran, dan kami bisa membuat sesuatu yang menarik dalam kegiatan pembelajaran kami di kelas, sehingga siswa pun termotivasi. Dan di PMM juga kami bisa mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian cerita praktek baik yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru di mana saja berada. Semoga menjadi inspirasi, motivasi bagi Bapak Ibu Guru supaya mari kita semua di sekolah masing-masing membentuk komunitas belajar demi menciptakan pendidik-pendidik yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.